Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Biasanya kalau kita di sekolah mengadakan kegiatan manasik haji. Karena kita lagi pandemi, maka kita mau melaksanakan manasik haji secara daring yang dilaksanakan oleh ustazah. Nanti kita mau manasik haji dipimpin oleh Ustazah Ratih dan Ustazah Santi. Selamat menyaksikan ya teman-teman kegiatannya hari ini. Teman-teman, kegiatan manasik kita akan segera dimulai. Kita awali dengan kegiatan umroh dulu ya. Kita membaca niat umroh. Niat umroh. Labbaika umroh. Kita mau melakukan tawaf nanti sambil membaca bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata. Kita mau memasuki masjid. Sebelum masuk masjid kita harus berdoa dulu. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita mau melakukan tawaf, mau menuju Hajar Aswad sambil membaca bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Sudah sampai di Hajar Aswad, lambaikan tangan kanan sambil membaca Allahu Akbar. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah doa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sudah sampai di rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah sampai di Hajar Aswad, lambaikan tangan kanan sambil membaca Allahu Akbar. Setelah putaran yang ketujuh kita sampai di Maqam Ibrahim. Nah, di Maqam Ibrahim ini kita mau membaca doa di Maqam Ibrahim. Doa di Maqam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian dilanjutkan membaca doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah di Maqam Ibrahim kita nanti akan berjalan menuju ke Sumur Zam-Zam. Sambil membaca bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal. Kita sudah sampai di Sumur Zam-Zam dan akan minum air Zam-Zam. Sebelum minum air Zam-Zam kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum air Zam-Zam kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa setelah minum air Zam-Zam.
Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu maqtiyin wala maqfur. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu maqtin wala maqfur. Setelah ini kita mau melakukan sa'i menuju ke Bukit Safa dan Marwah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Belum naik ke Bukit Safa, kita akan membaca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada'allahu fi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada'allahu fi. Setelah sampai di Bukit Safa, kita akan membaca doa. Kita membaca takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, la syarikalah, lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. wa hazamal ahzaba wahdah. Kita mau melakukan sa'i dengan lari-lari kecil untuk yang putra dan untuk yang putri dengan berjalan cepat. Jadi kita sambil membaca bacaan tahlil. Sampai ke Bukit Marwah sambil membaca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada'allahu fi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada'allahu fi. Setelah sa'i sebanyak 7 kali, kita mau melakukan tahalul. Tahalul itu memotong rambut. Untuk yang laki-laki boleh dipotong sampai habis atau digundul. Untuk yang perempuan dipotong seruas jari. Setelah tanggal 8 Zulhijjah, kita akan mulai melaksanakan ibadah haji. Sebelum mulai melaksanakan ibadah haji, kita berniat dulu ya. Membaca niat haji. Labbaika hajjah. Setelah siap memulai ibadah haji dan mengucapkan niat haji, kita akan berjalan menuju Mina. Selama perjalanan kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama di Mina kita melakukan ibadah seperti berzikir, melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian setelah sholat subuh kita akan berangkat menuju Arafah untuk melakukan wukuf.
Setelah tanggal 9 Zulhijjah, setelah kita melakukan sholat subuh, kita melakukan perjalanan menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata. Matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah, kita mendengarkan khutbah wukuf di Arafah. Kemudian setelah mendengarkan khutbah, kita melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan jamak. Saat mendengarkan khutbah wukuf, kita mendengarkannya dengan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walillahil musta'an wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama jemaah haji yang insyaallah Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang diperintahkannya ibadah kurban dan ibadah haji, yang mana awalnya adalah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Ia mengandung kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Tidak lama setelah Ismail lahir, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk memindahkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke dalam Mekah. Kemudian Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya ke Mekah dan meninggalkan mereka di sana. Mekah pada waktu itu adalah lembah yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada penduduk, kemudian juga tidak ada sumber air, hanya padang pasir yang tandus. Hanya membawa bekal satu tangki air, Siti Hajar kehausan dan menyebabkan air susunya tidak keluar, sehingga Ismail yang masih bayi menangis karena tidak bisa menyusu. Dia kehausan dan kelaparan. Kemudian Siti Hajar mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sampai 7 kali, akan tapi tidak menemukan air juga. Setelah itu Siti Hajar kembali ke Ismail, ia masih menangis. Siti Hajar kaget, ternyata di bawah kaki Ismail sudah ada sumber air, teman-teman. Ada air yang keluar dari sana. Kemudian ia dengan senang menghampiri dan membuat bendungan kecil dengan pasir, karena di padang pasir ya, membuat bendungan kecil dengan tangannya seraya berkata Zam-Zam. Zam-Zam adalah bahasa Palestina yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Di hari yang sama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suku Jurhum dari Yaman, teman-teman. Suku ini berbondong-bondong untuk mencari tempat tinggal yang lebih subur daripada kota Yaman. Kemudian suku Jurhum itu menetap berdampingan dengan Siti Hajar dan Ismail di Mekah. Jadilah kota Mekah, mereka di sana membangun rumah, mereka bercocok tanam dan beternak dan lain sebagainya. Ismail tumbuh menjadi seorang yang solih. Kemudian Ibrahim Mekah. Baru beberapa hari bertemu dengan Ismail anaknya, dan Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, menyembelih Ismail. Dengan sabar, karena Nabi Ibrahim dan Ismail adalah orang yang solih, dengan sabar mereka melaksanakan Allah, mereka berjalan ke Mina untuk melaksanakannya. Ismail sudah berbaring dan Nabi Ibrahim mengayunkan pedang ke leher anaknya sendiri Ismail. Namun malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan domba yang besar
sudah ada. Jadi sebenarnya akhlak itu sudah ada dari zaman Adam, kemudian sudah tidak ada, tetapi rusak untuk karena banjir di masa Nabi Hud. Setelah selesai membuat Ka'bah, maka diperintahkanlah untuk seluruh umat muslim dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Itu bisa saya ceritakan sejarah ibadah kurban dan ibadah haji yang sekarang kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah wukuf kita melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan sholat, kita perbanyak berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Setelah matahari terbenam, kita lanjutkan perjalanan menuju Musdalifah. Nanti kita bisa sholat isya dan maghrib di sana, atau jika waktunya tidak memungkinkan, kita boleh sholat maghrib dan isya di sini. Selama perjalanan kita tetap membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesampainya kita di Musdalifah, kita lakukan sholat maghrib dan isya. Kemudian kita bermalam di sini sampai waktu terbitnya matahari atau setelah sholat subuh. Di Musdalifah kita persiapan untuk lempar jumroh dengan mencari kerikil sebanyak 7 buah. Sholat subuh di Musdalifah, kita lanjutkan perjalanan menuju Mina untuk melakukan lempar jumroh. Selama perjalanan kita tetap membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita akan melaksanakan lempar jumroh di Jumroh Aqobah. Biasanya dilaksanakan setelah matahari tergelincir sampai maghrib. Kita akan melemparkan 7 buah kerikil, dilemparkan satu persatu. Selama melemparkan kita membaca doa. Allahu Akbar. Setelah melakukan lempar jumroh, kita sudah boleh melakukan ibadah kurban atau menyembelih hewan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah menyembelih hewan kurban, kita melakukan tahallul atau memotong rambut. Setelah kita melakukan lempar jumroh di Aqobah, selanjutnya kita melakukan tawaf ibadah. Tawaf dilakukan juga sebanyak 7 kali.
sudah sampai di rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah sampai di Hajar Aswad. Lambaikan tangan kanan sambil membaca Allahu Akbar. Setelah putaran yang ketujuh, kita sudah sampai di Maqam Ibrahim. Nah, di Maqam Ibrahim ini kita akan membaca doa di Maqam Ibrahim. Doa di Maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lanjutkan dengan doa kedua orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah melakukan tawaf, kita selanjutnya meminum air zam-zam. Zam-zam kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum air zam-zam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa setelah minum air zam-zam. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira maqfiyin wala maqfur. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira maqfiyin wala maqfur. Setelah minum air zam-zam, lanjut kita menuju ke Safa dan Marwah. Selama perjalanan kita tetap mengucapkan kalimat tasbih. Ke Bukit Safa kita akan membaca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu fi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bi. Sampai ke Bukit Marwah sambil membaca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu fi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bi. Setelah sa'i sebanyak 7 kali, kita mau melakukan tahalul. Tahalul itu memotong rambut. Untuk yang laki-laki boleh dipotong sampai habis atau digundul. Untuk yang perempuan dipotong seruas jari. Kita melakukan lempar jumroh di ula, wisok, akobah masing-masing 7 kali sambil membaca doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Setelah 7 kali lemparan di ula, kita melakukan doa sesuai apa yang diinginkan. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Allahu akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Setelah 7 kali lemparan di wusta, kita juga melakukan atau
membaca doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Allahu akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban. Semua rangkaian ibadah haji selesai, kita melakukan tawaf wada, yaitu tawaf untuk perpisahan untuk menuju ke tanah air. Teman-teman, kita sudah melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Berarti rangkaian ibadah haji sudah dilaksanakan semua dan kita mau kembali ke tanah air. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kegiatan manasik haji bersama Ustazah KBTKI Buah Hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.